selamat hari Minggu. Selamat kita boleh berbakti kepada Tuhan. Sekali kakak sapa yang di rumah. Shalom. Kita mau mulai ibadah KA Good Fluid pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian dan kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa memulai ibadah KA pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini harinya Tuhan. Kami memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus diberikan bagi orang percaya untuk misi Kristus dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami, KA Good Fluid dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dan kita mau memuji Tuhan. Sekarang semua berdiri, kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian It's a Great Day. Semua tangan di pinggang ya. Kita puji Tuhan. It's a great thing to bless the Lord. It's a great thing to bless the Lord. It's a great thing to bless the Lord. Walking in the light of God. Wow, ke kanan ya. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light.
walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Ke depan ya dan ke belakang. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Yeay. Masih terus puji Tuhan. Kita punya dua tangan dan tangan kita pakai untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kedua tanganku mempunyai jari. Tetap tangan dipegang ya. Kita memuji Tuhan kembali. Dua tanganku mempunyai jari, direntang dan dirapatkan putar ke belakang. Ayun jangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntang dan dirapatkan putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lawannya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lawannya, serta Yesus lawannya, serta Yesus lawannya. Ya adik-adik di rumah, kalau percaya kita sudah memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik, mari ambil sikap hati yang baik untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, sambut firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Mari siapkan hatimu untuk sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap anak-anak yang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Wah, adik-adik di rumah, pernahkah kamu melihat biasanya burung merpati? Ada yang pernah lihat burung merpati di sini? Iya, benar sekali. Ya, burung yang kita lihat menjadi lambang perdamaian dunia. Kenapa ya burung merpati menjadi lambang damai sejahtera? Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana penghibur yaitu Roh Kudus diberikan bagi kita orang percaya. Hari ini juga kita memperingati Pentakosta. Nah, kenapa dibilang Pentakosta? Pentakosta hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana orang percaya bersuka cita di dalam Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan di sana memberikan tema Pentakosta, hari di mana pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Kata firman Tuhan di ayat pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan kepada Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari yang bersejarah bagi kita orang percaya. Roh Kudus diberikan bagi kita untuk menyertai kita, melengkapi kita dengan kuasa bersaksi bagi dunia. Adik-adik di rumah, hari ini hari di mana kita memperingati untuk kita menjadi saksi Tuhan. Di sini Tuhan ingin supaya kita menggunakan tugas sebaik-baiknya untuk bersaksi kepada dunia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan bagi kita orang percaya sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudusnya kepada semua orang di belahan dunia manapun untuk melakukan tugas misi Kristus, yakni pemberitaan Injil. Kenapa ya kita harus memberitakan Injil? Injil harus diberitakan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Nah, adik-adik di rumah, Injil adalah kabar baik, di mana semua orang harus mendengar kabar baik. Bukan kabar burung, apalagi kabar buruk. Nah, adik-adik jangan lupa ya, di hari Pentakosta Tuhan memberikan kuasanya kepada semua orang di belahan dunia manapun untuk melakukan misi Kristus, menyampaikan kabar baik. Sehingga banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata firman Tuhan tadi, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, pada waktu itu banyak orang yang tercengang-cengang dan heran. Di ayat yang ke-7 dan 8, banyak orang menjadi termangu-mangu. Artinya mereka kaget betapa hebat dan ajaib ketika peristiwa Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Bukan saja Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita mengerjakan agar pemberitaan Injil boleh didengarkan banyak orang. Tapi Tuhan, perkara yang besar Tuhan kerjakan sehingga membuat orang heran atau takjub.
Adik-adik, pernahkah kamu mendengar di sana sini begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan? Banyak orang yang menjadi terheran-heran betapa Tuhan sanggup bekerja secara ajaib. Di dalam hidup kita orang percaya, ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan dan kita penuh oleh kuasa Roh Kudus, banyak orang yang akan nanti terheran-heran. Mereka akan termangu-mangu betapa Tuhan satu-satunya yang layak dan patut disembah. Nah, adik-adik di rumah, mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa ketika Roh Kudus dicurahkan. Tujuannya apa? Mereka di setiap bangsa, bahasa mereka masing-masing, agar mereka disertai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan Tuhan yang ajaib. Banyak orang yang akan tercengang-cengang dan terheran-heran. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kamu juga bisa melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib. Banyak orang akan tercengang-cengang, terheran-heran karena kuasa Roh Kudus diberikan bagi kita orang percaya. Jadi Roh Kudus bukan untuk kita saja, tetapi untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Rohnya akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Betapa luar biasanya ya Roh Kudus bagi kita orang percaya, yang tadi dilambangkan dengan burung merpati. Penghibur, penolong ialah Roh Kudus. Nah, kita belajar yang selanjutnya, tidak hanya kita melakukan perbuatan yang besar, yang ajaib, tetapi Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita, menghibur dan menguatkan. Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai sampai selama-lamanya. Sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Jadi kita berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudusnya sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua. Nah, kata firman Tuhan, banyak orang-orang di sana dalam berbagai-bagai bahasa, mereka melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Lalu di ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik, ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus bekerja untuk pemberitaan Injil dan menyertai orang percaya, ada orang-orang yang tidak menerima kehadirannya. Orang-orang itu berbisik dengan apa? Dengan jahat. Mereka tidak mempercayai pribadi Roh Kudus. Tahukah anak-anak, dimanapun berada, ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia ini, dia kembali ke sorga. Dia memberikan Roh Kudusnya, Roh penghibur dan penolong itu bagi orang percaya untuk menyertai dan bersama dengan kita, tinggal dalam kita, supaya kita tidak lagi bersedih karena kehilangan Tuhan yang sudah naik ke sorga. Kita juga menerima penolong, penghibur kita dalam segala keadaan. Kalau ada orang yang tidak menerima kehadiran Roh Kudus, mereka akan melakukan yang jahat. Nah, anak-anak jangan melakukan yang jahat karena Roh Kudus ada dalam kamu. Kalau pribadi Roh Kudus ada dalam kamu, kamu tidak akan pernah melakukan yang jahat. Tapi kamu melakukan yang baik, bukan yang jahat. Jadilah saksi Kristus dimanapun berada, agar kabar baik Injil itu didengar semua orang. Dan percayalah, Tuhan memberikan kamu kuasa untuk melakukan perbuatan yang ajaib, sehingga banyak orang yang akan tercengang-cengang. Lidah-lidah hati itu menghinggapi agar kita berani berkata tentang Injil, kabar baik kepada semua orang. Yuk kita sama-sama menjadi saksi Kristus, beritakan Injil, bawa kabar baik agar banyak orang percaya dan diselamatkan. Siapa yang mau?
Jadi saksi-saksi Kristus dimanapun kamu berada, kakak berdoa kamu diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Kuasa itu yang akan menyertai kamu untuk berani, karena lidah-lidah api dari kuasa Roh Kudus memberikan kamu kemampuan untuk keberanian menjadi saksi Kristus. Nah, kita akan ayat hafalan minggu ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat, bagian A. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita mau hafalkan sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, bagian A. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Dia roh penghibur, dia penolong, dan ia juga yang akan menyertai kamu. Kakak berdoa dimanapun kalian berada, kiranya kalian melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah saksi Kristus, menangkan orang-orang yang kamu cintai, papa dan mama kamu, orang-orang di sekitar kamu, agar mereka juga bisa bersama kamu dalam kerajaan sorga. Bawa kabar baik kemanapun kamu berada, agar orang-orang dimenangkan bagi Kristus. Kita hafalkan kembali ayat hafalan kita minggu ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 bagian A. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Kiranya anak-anak dimanapun berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu akan menerima kuasa, kamu akan melakukan perbuatan yang besar dan ajaib, banyak orang akan terheran-heran, dan mereka melihat perbuatan yang ajaib, mereka percaya kepada Tuhan. Dan ketika orang-orang tidak menerima kamu, mereka menyindir kamu melakukan yang jahat, kamu pilih untuk melakukan yang baik, agar kamu bisa menjadi saksi Kristus dalam hidup kamu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah dengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa kuasa firman Tuhan ini sehingga jatuh pada tanah hati setiap anak-anak yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Mereka diberi keberanian oleh kuasa Roh Kudus menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka melakukan perbuatan yang besar, lidah mereka dipakai diurapi Tuhan, sehingga banyak orang tercengang-cengang, termangu-mangu melihat mujizat terjadi. Kami berdoa sehingga kami dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Injil cilik, memenangkan banyak orang. Ketika orang-orang tidak menerima kehadiran kuasa Roh Kudus, dan kami berdoa bahkan tidak menerima kami sebagai saksi Injil, Tuhan berikan anak-anak keberanian agar mereka tetap melakukan yang baik, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan menyertai orang percaya dalam pemberitaan Injil untuk menjadi berkat bagi anak-anak dimanapun berada. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama anak-anak kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kakak percaya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan persembahanmu dan kita memberi dengan sukacita. Adik-adik bisa memberikan ke nomor rekening QRIS berikut ini, atau adik-adik bisa memberikan secara langsung persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan di tengah gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat memberi untuk anak-anak. Dalam persembahan kita mau naikkan pujian. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan masih dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan masih dan memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita sudah ada di penghujung ibadah KA Gubdi Pluit pada siang hari ini. Adik-adik yang di rumah, siapkan hatimu untuk pulang terima berkat dari Tuhan. Kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Untuk adik-adik, kita sebentar berdoa bagi teman-teman yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Kiranya berkat Tuhan dan senantiasa kesehatan daripada Tuhan, umur yang panjang, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik di rumah, kita mau sama-sama berdoa buat teman-teman ya yang berulang tahun sepanjang bulan Juni ini. Sekaligus kita pulang terima berkat Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Mari ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa buat teman-teman kita dan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Mari kita berdoa buat teman-teman kita dan doa berkat pada siang hari ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kagum di Pluit dari awal hingga pada akhirnya. Berdoa buat anak-anak yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, kiranya berkat daripada Tuhan
baik itu kepintaran, umur yang panjang, takut akan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Dengan hikmat dan kecerdasan bagi daripada Tuhan, Tuhan berkati setiap anak-anak sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Berkati orang tua mereka, dan juga kami berdoa Tuhan memberkati untuk ibadah kami pada hari ini, dan perjumpaan kami pada minggu depan dalam ibadah yang sama untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus-Nya yang hari ini kami peringati senantiasa menyertai sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama anak-anak yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Shalom.